Kita umat Islam hari ini sudah berada di akhir zaman. Kata Rasulullah, di akhir zaman, ketika umat Islam berada di akhir zaman, maka tanda-tanda umat Islam berada di akhir zaman itu adalah dengan munculnya banyak fitnah-fitnahan. Jadi sekali lagi kami katakan, Rasulullah menyampaikan tanda-tanda dunia sudah mau kiamat, tanda-tanda kita sudah berada di akhir zaman, tanda-tanda dunia akan ditenggelamkan oleh Allah, dan tanda-tanda kita akan menempuh kehidupan kita yang kekal, yaitu adalah banyaknya fitnahan-fitnahan yang muncul di akhir zaman itu. Bapak-bapak sidang Jumat, apakah memang benar kita berada di akhir zaman? Saya ingin mengajak kita semua untuk coba berpikir cerdas sejenak, menyikapi situasi yang ada, kondisi yang ada, baik di dunia maupun di Indonesia khususnya. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, fitnah-fitnahan yang dikatakan oleh Rasulullah itu bukanlah sama dengan fitnah yang kita hidup di dalam rumah tangga. Seorang istri memfitnah suami, suami memfitnah istri, atau tetangga sebelahnya memfitnah tetangga sebelahnya, tetangga sebelah lagi memfitnah tetangga yang sebelah sananya lagi. Tetapi fitnah yang dikatakan Rasulullah ini adalah fitnah dalam rangka yang lebih luas, dalam rangka yang lebih tajam. Salah satunya dikatakan oleh Rasulullah adalah banyaknya fitnahan-fitnahan terhadap ulama. Mari kita lihat kondisi hari ini. Bagaimana ulama kita, warisatul anbiya. Kita bagaimanapun, kita berhutang besar kepada ulama. Itu harus menjadi pegangan kita. Kita berhutang besar kepada ulama-ulama kita, ulama-ulama Islam. Kenapa kita berhutang besar kepada ulama? Karena tanpa ulama kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu agama seperti saat sekarang ini. Karena tidak ada di antara kita yang bertemu langsung dengan Rasulullah. Tak ada di antara kita yang hadir di sidang Jumat ini yang ketemu, yang langsung berguru, yang langsung bertatap muka dengan Muhammad Rasulullah. Maka ulama-ulamalah yang menjadi pewaris Nabi itu. Ulama-ulamalah yang menyampaikan ilmu kepada kita. Tanpa ada perpanjangan tangan dari ulama, maka kita tidak akan dapatkan ilmu ulama. Apalagi sudah 1400 tahun lebih meninggalnya Rasulullah SAW. Maka mencintai ulama, maka sama dengan mencintai Rasulullah. Siapa yang mencintai ulama berarti mencintai Rasulullah. Dan siapa yang mencintai Rasulullah berarti mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini ulama seperti memang mengalami difitnah. Dengan adanya pernyataan, kita masih ingat 2 tahun yang lalu bagaimana ulama mau disertifikasi. Orang yang akan memberikan ceramah, ulama, buya, ustadz yang memberikan dakwah di atas mimbar, menjadi khatib, memberikan tausiah pengajian, dia harus mempunyai sertifikasi terlebih dahulu. Maka muncullah gejolak di umat Islam kalau seandainya ulama disertifikasi. Yang ditakutkan oleh umat Islam, sertifikasi itu mengandung like and dislike, suka dan tidak disukai. Itu yang ditakutkan. Yang kedua, jujur kita, sertifikasi ulama itu tidak ada di pemerintahan. Sertifikasi ulama itu tidak ada di badan organisasi tertentu, sebutlah itu MUI. Tetapi sertifikasi ulama itu adalah ada di hati umat. Ada di hati umat Islam. Ulama-ulama yang dicintai,
ulama-ulama yang disukai, ulama yang selalu mendatangkan kesejukan, ulama yang berani menyuarakan dengan lantang bahwasanya ini benar adalah benar, ini salah adalah salah, maka akan mendapat tempat di hati umat. Maka ada ulama ketika kehadirannya ditunggu oleh ribuan orang. Berpuluh-puluh kilometer dia tempuh, beratus-ratus kilometer dia berjalan untuk menghadiri sebuah pengajian yang hanya kadang-kadang 1 jam oleh seorang ulama, tetapi dia rela karena hatinya sudah tertancap di ulama itu, cintanya sudah tumbuh di ulama itu. Siapakah yang menumbuhkan cinta di ulama itu? Bukan pemerintah, bukan organisasi ini, itu bukan kementerian, tetapi adalah umat. Maka ulama yang bersertifikasi Allah itu adalah ulama yang berada di hati umat. Akhirnya sertifikasi ulama itu pun gugur. Kemudian masuk fitnah berikutnya. Apa fitnah berikutnya? Ada pula sekelompok orang yang mengajukan ke DPR RI mau merubah Pancasila, mau mengganti sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Maka ribut lagi bangsa ini, ribut lagi ulama. Kenapa ribut? Ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya adalah hadiah terbesar bagi umat Islam untuk seluruh bangsa ini. Yang pertama, supaya bangsa ini bukan bangsa yang ateis atau bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan, yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, selaku umat Islam, tidak ada istilah Tuhan yang berkebudayaan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu satu, Allah itu kekal, Allah tidak beranak dan tidak beranak pinak. Tidak menyerupai apapun. Kalau dia beranak pinak berarti dia berbudaya. Kalau dia menyerupai sesuatu berarti dia berbudaya. Maka kalau Allah itu, Tuhan itu berkebudayaan, maka Allah itu akan berubah-ubah. Tidak lagi kekal, tidak lagi abadi. Maka akhirnya karena kekuatan dorongan dari tokoh-tokoh bangsa ini, termasuk ulama yang gigih, maka fitnah untuk mengganti ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan berkebudayaan pun sudah hilang. Muncul lagi berikutnya fitnah. Hari ini pondok-pondok pesantren diramaikan oleh anak-anak kita. Banyak yang habis 10 juz, 5 juz, 30 juz. Dan hari ini banyak anak-anak kita yang kuliah di Mesir, kuliah di Kairo, dan di tempat-tempat lainnya. Dan ketika mereka kembali ke tanah air, dia habis, dia hafal Al-Quran, dia jadi imam yang baik, dia menjadi da'i yang baik, dia dicintai oleh masyarakat sekitarnya, dicintai oleh jamaah. Tetapi muncul lagi fitnahan yang baru, dikatakan mereka itu adalah good looking. Good looking, seseorang yang berwibawa baik, berkeadaan baik, tetapi ujung-ujungnya adalah sepertinya radikal. Bapak-bapak sidang Jumat ini pun diprotes oleh ulama. Padahal kita tahu semakin banyak habis di suatu negari, semakin banyak habis di suatu jorong. Kalau ada di jorong itu 1000 penduduknya, habis 50 orang saja, maka ke 1000 penduduk jorong itu akan kecipratan karunia oleh Allah yang tak putus-putusnya. Rahmat Allah akan turun di suatu kampung, di suatu negara apabila banyak habis di negara itu.
Apabila banyak hafiz di negeri Kuranji, rahmat Allah akan turun tak putus-putusnya. Baik yang rajin sholat maupun yang tidak rajin sholat, baik yang rajin bersedekah, yang tidak mau bersedekah, akan kecipratan dari mereka yang hafiz tadi. Ini malah dicurigai. Bapak-bapak sidang Jumat, ini pun sudah mulai hilang karena keteguhan Islam. Berikutnya muncul lagi, jangan ke Arab-Araban. Ada lagi istilah orang Indonesia, jangan ke Arab-Araban. Ke Arab-Araban itu mungkin kita meniru pakaian orang Arab, berjubah, bercelana jingkrang, pakai sorban kita, pakai baju yang seperti orang Arab. Katanya kita orang Indonesia jangan ke Arab-Araban. Itu fitnah lagi. Bapak-bapak sedang Jumat. Yang pertama sekali Islam itu diturunkan di tanah Arab, bukan di Indonesia. Wahyu yang pertama itu diturunkan di tanah Arab. Kita harus tahu itu. Patokan kita naik haji kita, umrah kita adalah ke Arab. Artinya sentral Islam di dunia ini adalah di Arab. Mereka yang pertama terima wahyu. Di sana pertama ditunjuk bumi oleh Allah untuk menjadi bumi penyebar Islam ke seantero dunia ini. Dari Arab. Jadi kalau ada orang umat kita, umat Islam meniru apakah pakaiannya atau lainnya, yang meniru seperti pakaian-pakaian Arab, bukan berarti kita ke Arab-Araban. Maka ini harus kita pisahkan. Mana yang ke Arab-Araban, mana yang ajaran Islam, tuntunan sunnah Rasul yang harus kita laksanakan. Sekarang ini sudah mereda. Muncul lagi pindah berikutnya. Apa itu? Muncul lagi namanya Islam Nusantara. Ini yang lebih berbahaya, bapak-bapak sedang Jumat rahimakumullah. Ada pula Islam Nusantara. Islam yang menyesuaikan dengan budaya Nusantara. Dalam Islam, dalam Al-Quran, Islam itu hanya satu. Inna dina indallahil Islam. Hanya satu yang diakui oleh Allah, Islam itu. Tidak ada Islam Nusantara, tidak ada Islam Barat. Kalau ada Islam Nusantara, nanti Brunei akan bikin Islam Brunei pula. Karena 100% penduduk Brunei itu Islam. Nanti orang Aceh akan bikin Islam Aceh pula. Karena di Aceh itu menjalankan syariat Islam. Tidak ada Islam Nusantara. Maka kembali kepada Al-Quran. Hanya satu yang diakui. Hanya agama Islam di sisi Allah. Jangan ditambah-tambah. Alhamdulillah pinah ini juga sudah mulai hilang. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah. Sedih kita kadang-kadang melihat perkembangan situasi bangsa kita ini. Apabila kita umat Islam terprovokasi, kita umat Islam murah terpengaruh, murah teradu domba, maka kita akan pecah. Berhasillah apa yang mereka menjadi tujuan mereka terhadap bangsa ini. Bangsa Indonesia pemeluk Islam yang terbesar di dunia. Bukan berada di Mekah, bukan berada di Libya, bukan berada di Palestina, di Iran Islam terbesar itu, tetapi Islam terbesar itu di dunia adalah di Indonesia. Maka wajar orang takut akan kebangkitan Islam. Maka dimasukkanlah bermacam-macam propaganda untuk memecah belah umat Islam, terutama bagi kaum Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah senang sampai hari kiamat melihat umat Islam itu berkembang. Apa yang berkembang? Berkembang hari ini dimunculkan pemahaman-pemahaman yang berbau khilafiyah. Apa itu bapak-bapak sidang Jumat? Pemahaman yang mengatakan Maulid Nabi tidak perlu. Maulid Nabi itu haram. Kemudian katakan lagi yasinan itu tak perlu. Dikatakan tahlilan itu tak perlu. Ziarah ke kubur tak perlu. Apa-apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita selama ini haram, tak perlu, tak boleh. Itu siapa yang mengatakan? Mereka juga orang Islam yang hafal hadis, yang hafal Al-Quran, yang hafiz. Dia sanadnya ini dari sini. Ini tak perlu tahlilan, tak perlu yasinan, tak perlu ziarah kubur.
Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, kita bukan mengkultuskan maulid Nabi. Ada yang bilang maulid Nabi itu tidak perlu. Kita bukan mengkultuskan maulid Nabi. Tetapi yang kita peringati dengan maulid Nabi itu, bagaimana kita mengambil intisari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW terhadap perjuangan agama. Itu yang kita ambil. Hari ini bapak-bapak sidang Jumat di perguruan tinggi itu pelajaran agama sudah sedikit. Di SMA sudah sedikit, di SMA sudah sedikit, di SMP sudah sedikit. Sejarah Islam ini sudah semakin sedikit. Kalau tidak ada maulid Nabi, ustaz-ustaz, buya-buya, ulama yang menjelaskan tentang kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, maka semakin sedikit pula lah kita mendapatkan ilmu terhadap agama. Terutama generasi-generasi muda kita yang hari ini di SD, di SMP, di SMA, dan di perguruan tinggi. Amal ini pula yang mau dihapuskan. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, maka inilah yang disebut dengan fitnah-fitnah di akhir zaman. Sekarang kita bertanya kepada diri kita, apakah memang sudah banyak fitnah-fitnah di akhir zaman ini? Apakah memang sudah ada, sudah tampak di depan kita? Apakah benar? Jujur, kita hari ini sudah banyak fitnah. Jujur, kita hari ini sudah banyak yang coba adu domba. Jujur, kita hari ini sudah banyak yang coba untuk melemahkan syariat-syariat Islam. Apa contohnya? Ada pula seorang tokoh di bangsa ini yang bilang, itu perguruan tinggi itu tidak perlu banyak-banyak ajarkan akidah. Karena itu akan merusak, bisa menjadi sumber radikal dan lain-lain. Bapak-bapak sidang Jumat, kita beragama, dasar kita itu yang pertama adalah akidah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakidah. Semakin kuat akidah kita, semakin kokoh akidah kita, semakin teguh akidah kita, semakin kuat ajaran agama kita. Bangsa ini merdeka hanya dengan memodalkan bambu, memodalkan keris, memodalkan pedang, melawan sekutu. Apa modalnya? Akidah yang kuat. Siapa yang berjuang di jalan Allah, mati syahid dia, langsung masuk surga tanpa dihisab. Siapa yang percaya itu? Adalah mereka yang kuat akidahnya. Yang akidahnya bulat di sini. Orang yang tak punya akidah takkan mau berjihad. Orang yang tak punya akidah takkan mau bertempur. Orang yang tak punya akidah tak akan berani mengatakan bahasanya ini benar, bahasanya itu salah adalah salah. Orang yang tak punya akidah takkan berani mengkritik pemerintah yang salah. Takkan berani mengkritik tokoh-tokoh yang salah. Karena ada ketakutan. Ketakutan akan apa? Mungkin jabatannya dicopot. Mungkin dia diperkarakan. Atau lain-lain ketakutan muncul. Kadang-kadang tidak seperti itu. Tetapi karena akidahnya lemah, ketakutan-ketakutan muncul. Maka timbullah fitnah berikutnya. Apa itu? Orang-orang sudah mulai memperjualbelikan agama. Orang-orang sudah mulai memperjualbelikan ayat. Demi harta, demi jabatan, demi kedudukan. Takut menyampaikan firman Allah. Takut menyampaikan hadis dari Muhammad Rasulullah. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah. Maka dikatakan oleh Allah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Oh, ada di antara kamu itu, kata Allah, yang kadang-kadang mereka mengaku beriman, mengaku bertakwa, mengaku orang Islam tulen, mengaku bertauhid, tetapi sebenarnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Yukhadi'un Allah, mereka hendak menipu manusia. Walladzina amanu, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Tetapi ketahuilah, sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, kita memang sudah berada di akhir zaman. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah mulai tampak hari ini. Maka apa kuncinya? Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah berada di akhir zaman?
Pertama, kembalilah kita kepada Al-Quran kita. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, cintailah ulama-ulama kita yang selalu lantang menyuarakan kebenaran. Ada yang bertanya, ulama yang seperti apa? Ketika di akhir zaman, ketika fitnah sudah banyak, ulama yang seperti apa yang harus dicintai? Maka dijawab oleh Rasulullah, carilah ulama-ulama yang banyak dibenci oleh kaum-kaum Yahudi dan Nasrani. Ulama-ulama yang tidak disukai, ulama-ulama yang disingkirkan, ulama-ulama yang dipenjara dan lain sebagainya. Maka itulah yang harus kamu ikuti. Karena sesungguhnya mereka itu masih murni dan masih utuh dan masih berada dalam kebenaran. Bukan seoknum-oknum ulama yang menjadi penjilat. Bukan oknum-oknum ulama yang menjual ayat-ayat Al-Quran demi harta, demi jabatan, dan demi kedudukan. Itu salah satu kuncinya. Kembali kita kepada Al-Quran. Kompak kita, bersatu kita umat Islam. Jangan mau terpropaganda, jangan mau dihasut-hasut, jangan mau diadu domba. Kalau kita sudah murah terprovokasi, kita dalam masjid pun bisa pecah menjadi 4 atau 5 bagian. Dan itu tujuan mereka. Komunis itu hari ini, PKI itu, Partai Komunis itu hari ini tidak ada lagi di Indonesia. Sudah lama habis di Indonesia. Tetapi paham-paham pemikiran komunis, jiwa-jiwa komunis masih berkentayangan di bumi Nusantara hari ini. Partainya yang tidak ada, tetapi pemikirannya ada. Apa yang dikembangkan hari ini untuk menyalurkan pemikiran komunis adalah dengan menyemarakkan pemikiran-pemikiran yang disebut dengan sekuler. Apa itu sekuler? Sekuler adalah orang-orang yang boleh berpikir bebas. Pemikiran-pemikiran bebas dihargai, dihormati, karena itu bagian dari hak asasi manusia. Tetapi anehnya, pemikiran bebas yang berkecoplosan. Kalau pemikiran bebas dilindungi oleh undang-undang seandainya, maka orang yang menghina Nabi Muhammad tidak boleh ditangkap. Kalau orang yang berpemikiran bebas dihargai dan dilindungi, orang yang menghina Islam pun tidak boleh ditangkap. Orang yang menghina Al-Quran pun tidak boleh ditangkap. Akhirnya apa yang terjadi? Negara tidak bisa melindungi orang-orang penganut agama beserta pengikut-pengikutnya. Semoga ini tidak berkembang di bangsa kita ini. Semoga penghina Nabi Muhammad, penghina ulama, penghina Al-Quran, penghina Nabi Muhammad ditangkap di bangsa ini. Karena sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Kita tidak boleh saling menghina. Islam tidak boleh menghina Kristen, Buddha, Hindu. Sebaliknya Hindu, Buddha, Konghucu tidak boleh menghina Islam. Itulah yang dikatakan dengan toleransi. Bapak-bapak kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Semoga kita dapat ambil iktibar dan manfaatnya. Fakta biru ya ulil albab.